Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin muslimin, hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menukil sebuah riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minas sa'adati, ada 4 indikator kesenangan, ada 4 aspek kebahagiaan. Bila 4 perkara ini ada pada kita, maka sungguh kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan pertama yang disebut zaujatuhu salihah. Bila kita mendapati istri yang salihah, dambaan setiap suami, apalagi suami-suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mendambakan istri salihah. Apa ciri istri salihah? Dalam sebuah riwayat disebut oleh Nabi, istri salihah itu adalah istri yang melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Bila istri kita tak pernah tinggal salat 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada kita sebagai suaminya, maka perempuan itu, kata Nabi, nanti di akhirat akan dipersilahkan masuk surga. Min abwabis sya'at, dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Celaka seorang suami
Binasalah seorang suami bila ia mendapati istri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan melaksanakan salat 5 waktu, tidak mau berpuasa pada bulan Ramadannya, tidak punya rasa malunya sehingga mengumbar auratnya, tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, dan tidak taat kepada suaminya, celakalah suaminya. Bila seseorang sudah mendapatkan istri yang salehah, kata Nabi, maka minas sa'adati, dia telah mencapai bagian daripada kebahagiaan. Tugas kita hari ini, bila istri kita belum salehah, salehahkanlah mereka. Bila kita ingin mencari istri, bila kita muda-muda, maka carilah istri yang salehah. Indikatornya sudah diurai oleh baginda Nabi dalam sabda-sabdanya. Bila kita punya istri yang sudah salehah, rawatlah ia. Menjadi instrumen, menjadi jembatan bagi kita suami untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjaga kehormatan dirinya, salat akan 5 waktunya, berpuasa bila Ramadan tiba, taat kepada kita sebagai suaminya. Yang kedua, kata Nabi, kebahagiaan itu bila seseorang wa auladuhu abraran, bila mendapatkan anak yang berbakti, anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada kedua orang tuanya, anak yang saleh dalam bahasa kita. Inilah dambaan orang tua, mendapatkan anak yang saleh, ia taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tuanya. Bila orang tua mendapatkan anak yang saleh, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Bahkan anak itu bukan hanya sekedar aset kita di dunia, akan tetapi lebih jauh anak itu menjadi aset bagi orang tua dikala berada di akhirat. Dinukil sebuah hikayat dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang alim lalu bermimpi berjumpa dengan ahli kubur. Ada banyak ahli kubur yang memperebutkan kebaikan. Mereka saling memperebut kebaikan, kado, bingkisan daripada orang-orang yang masih hidup. Sedangkan ada satu orang ahli kubur, dia diam saja, tidak ikut berebut kebaikan sebagaimana ahli kubur yang lain. Membuat heran seorang alim ini, lalu bertanya, wahai ahli kubur, kenapa engkau diam saja tidak memperebutkan kebaikan sebagaimana ahli kubur yang lain memperebutkan kebaikan? Apa jawab ahli kubur ini? Aku tidak lagi memperebutkan kebaikan karena sudah cukup kebaikan yang kudapatkan dari anakku di dunia. Apa amalannya? Dia selalu bersedekah, diniatkan pahala untukku. Dia selalu membaca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya untukku. Itu sudah cukup. Aku mendapatkan kebaikan-kebaikan daripadanya. Sedangkan yang diperebutkan oleh ahli kubur yang lain, itu adalah doa-doa, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya, kaum muslimin, kaum muslimat, orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, berdoa kepada mereka sampai kebaikan, sampai pahalanya kepada orang-orang ahli kubur, lalu diperebutkanlah kebaikan-kebaikan itu. Tapi ahli kubur ini diam saja dengan tenang menikmati kebaikan bacaan Al-Quran daripada anaknya yang masih hidup di dunia. Hingga ahli kubur ini bertanya, ditanyakan oleh orang alim ini, wahai ahli kubur, di mana anakmu itu? Di mana dia bekerja? Dia bekerja di dunia, di sebuah pasar, di sebuah kampung. Lalu terkejut orang alim ini, bangun daripada tidurnya, berangkat ke pasar ingin menjumpai anak tersebut. Benar, tak lama dia lihat, lalu dijumpailah anak tersebut, dilihat sedang membaca Al-Quran komat kamit mulutnya. Ditanya, apa yang kau baca nak? Aku membaca Al-Quran. Untuk apa kau baca Al-Quran? Aku hadiahkan pahala kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Nyambung
antara apa yang dia dapati daripada anak tersebut dengan apa yang dia mimpikan itu. Lalu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, orang alim ini bermimpi kembali. Rupanya orang tua yang duduk sendirian tadi, yang diam menerima pahala kebaikan daripada anaknya, mulai memperebutkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang diperebutkan oleh ahli kubur yang lain. Lalu heran orang alim ini bertanya, wahai ahli kubur, kenapa engkau mulai memperebutkan kebaikan? Bukankah tempo dulu engkau diam hanya menikmati kebaikan yang kau peroleh daripada anak-anakmu? Apa jawab ahli kubur itu? Anak saya sudah meninggal. Tidak ada lagi yang membaca Al-Quran untuk saya. Sehingga saya di alam kubur ini memperebutkan kebaikan sebagaimana kebaikan itu diperebutkan oleh ahli-ahli kubur yang lain. Terkejut bangun alim ini. Dilihat ke pasar, benar memang anak tersebut sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu keuntungan anak yang saleh. Anak yang selalu berbuat kebaikan. Setiap kebaikan yang dia kerjakan tidak lupa kepada orang tuanya. Setiap bacaan Al-Quran yang dia lakukan, dia bacakan, dia tidak lupa terhadap orang tuanya. Maka ini yang dianjurkan adalah bagaimana seorang anak itu benar-benar berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya dikala hidup, tapi juga dikala orang tua itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak hari ini hanya bisa berbakti kepada orang tua dikala hidup di dunia, diantarkan uangnya, diantarkan sebagian gajinya, dibeli beras kepadanya. Tapi tatkala orang tua ini meninggal dunia, tidak ada lagi kebaikan yang dilakukan oleh anaknya karena dia tidak paham akan ilmu agama. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa auladuhu abraran, anak yang saleh, anak yang berbakti. Bila itu yang kita peroleh, maka sungguh kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, bagian daripada as-sa'adah, kebahagiaan itu adalah wa khulata'uhu salihin, dia bergaul dengan orang-orang saleh. Sahabatnya orang saleh, sahabatnya orang alim, teman-teman sepergaulannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mendapatkan kebahagiaan. Bahkan Nabi menyebutkan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, akan datang suatu masa di mana umatku, kata Nabi, jauh daripada para ulama, jauh daripada fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bithalathin baliyat, ditimpakan kepada mereka itu 3 bencana. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah angkat keberkahan daripada usaha-usahanya. Yang kedua, wa yusallitu sultanan zalima, diberikan kepada mereka, diutus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia dari dunia ini kembali kepada Allah bighairi iman, tanpa membawa iman. Lebih baik nampak jahil di depan alim, lebih baik nampak jahil di depan orang alim daripada nampak orang alim di depan orang-orang jahil. Lebih baik nampak bodoh di depan para ulama daripada nampak miripnya ulama tapi di depan orang-orang bodoh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagian daripada kebahagiaan, kata Nabi, adalah rizquhu fi baladihi, dia bekerja di negerinya, dia bekerja di daerahnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita jemput 4 kebahagiaan ini. Baik, mari kita didik istri-istri kita menjadi istri yang salehah,
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada kita sebagai suaminya. Didiklah anak kita, siapkan fasilitas kepada mereka, siapkan sarana dan prasarana, sekolahkan mereka pada lembaga-lembaga yang dominan agamanya, agar mereka abararan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh, yang disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan qurratu a'yun, anak yang menjadi indah dan keindahan mata. Jangan sampai anak itu malah menjadi fitnah dan musibah bagi orang tuanya karena tidak ditanamkan kepadanya akan ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah bergaullah dengan orang-orang saleh, hadiri majlis ta'limnya, berkumpullah bersama mereka, tanyakan pertanyaan-pertanyaan, tanyakan persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada mereka, karena orang alim ini adalah kebutuhan kita kepada mereka lebih butuh daripada butuh kita kepada makanan. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa perlunya kita kepada orang alim, perlunya kita kepada ilmu jauh lebih besar daripada perlunya kita kepada makanan. Makanan sehari hanya kita butuh 3 kali, tapi ilmu butuh setiap saat, setiap jam, setiap detik, setiap putaran daripada hidup kita. Maka jangan lepas daripada ilmu, dan kemudian bekerjalah untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.